Pernah nggak sih, di tengah semua berita viral dan konflik yang kita lihat tiap hari, kita berhenti sejenak dan mikir, ini sebenarnya ada makna yang lebih dalam nggak ya? Hari ini, kita bakal coba lihat semua ini dari kacamata spiritual, berdasarkan sebuah sumber yang, menarik banget. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita. Apa semua ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan, seperti yang sumber kita bilang, sebenarnya ada sebuah skenario besar yang lagi berjalan di belakang layar. Yuk, kita coba kupas bareng-bareng. Oke, biar gampang kita akan bedah jadi 5 bagian. Kita mulai dari gejolak dunia sekarang, terus masuk ke konsep ujian dan penyortiran, kita coba pahami metafora gelang, lalu kita lihat gimana gangguan dari alam roh itu bekerja, dan yang paling penting, kita cari tahu di mana kunci keseimbangan batin. Oke, bagian pertama, gejolak dunia. Nah, perspektif ini tuh langsung menantang cara kita mandang berita. Katanya sih, semua kekacauan yang kita tonton, mulai dari konflik antar negara sampai drama di media sosial, itu sebenarnya bukan kejadian acak. Semuanya itu bagian dari sebuah rencana besar. Dan ini dia, gagasan utamanya. Umat manusia saat ini lagi dalam proses disortir atau dipilah-pilah secara massal. Jadi setiap kejadian heboh yang muncul, mau itu besar atau kecil, pada dasarnya adalah semacam ujian yang dirancang untuk memilah kita semua. Oke, terus gimana nih cara kerjanya ujian sama penyortilan ini? Penasaran kan? Yuk kita dalamin mekanismenya, soalnya ini inti dari semua penjelasannya. Jadi, menurut sudut pandang ini, kita semua tuh pada dasarnya lagi dibagi jadi 2 kelompok besar. Ada kelompok yang hatinya masih terbuka, yang masih bisa nerima petunjuk, masih mau belajar kebenaran. Terus, ada kelompok yang hatinya udah terkunci rapat. Nah, setiap peristiwa viral yang terjadi, itu ibaratnya kayak scanner gitu, buat ngecek kita ini masuk ke kelompok yang mana. Prosesnya itu digambarin kayak siklus 4 langkah yang muter terus. Pertama, ada pemicunya, misalnya berita viral. Kedua, kita semua pasti bereaksi kan? Komen, bikin status, ngobrol sama teman. Tapi kuncinya ada di langkah ketiga, yang dinilai itu bukan apa reaksi kita, tapi niat murni di balik reaksi itu. Dari situlah di langkah keempat, proses penyortiran itu terjadi. Lagi dan lagi. Nah, ini nih yang paling jelek banget. Kamu bisa aja ada di pihak yang kelihatannya benar, tapi kalau niat di hati kamu itu karena ego, karena marah, atau karena pengen menang sendiri, ya secara spiritual kamu malah nggak lulus ujiannya. Jadi yang benar-benar dihitung itu bukan kamu ada di tim mana, tapi seberapa jernih, seberapa tulus hati kamu pas ngasih reaksi itu. Pertanyaannya, proses ini bakal berlangsung sampai kapan? Ternyata ada deadline-nya. Sumber ini pakai sebuah metafora yang kuat banget buat ngegambarin batas waktu ini, sebuah gelang. Nah, penting banget nih buat dicatat. Gelang ini tuh bukan hukuman atau penjara ya. Anggap aja ini kayak alarm spiritual atau timer. Sebuah pengingat halus kalau waktu kita buat introspeksi, buat berbenah diri, itu makin mepet sebelum ada konsekuensi yang lebih besar. Terus, wujudnya di dunia nyata gimana? Nah, sumber kita ini ngasih contoh fenomena yang mungkin kita semua juga ngeh. Makin banyak kita dengar orang, gak peduli tua atau muda, yang meninggal mendadak, cuma sakit sehari 2 hari. Ini dilihat sebagai salah satu tanda nyata kalau timer atau gelang itu udah berbunyi buat sebagian orang. Ternyata ujiannya nggak cuma datang dari luar loh. Ada juga gangguan dari dalam yang sumber ini sebut sebagai kebisingan spiritual yang katanya sengaja ditiupkan dari alam roh. Coba bayangin deh, kamu lagi pusing nyelesain masalah. Tapi di sekitar kamu ada suara-suara yang terus-terusan bisikin rasa putus asa, cemas, dan pikiran negatif. Nah, itulah yang disebut kebisingan spiritual. Efeknya, masalah yang tadinya kecil jadi berasa kayak kiamat, dan beban hidup rasanya jadi berkali-kali lipat lebih berat. Dan dampak dari tekanan ini, tergambar jelas banget dari kutipan pengalaman seseorang ini. Rasanya tuh ingin mati, tapi tidak bisa mati, dan tidak ingin mati juga. Sebuah perasaan terjebak, terperangkap dalam penderitaan batin yang luar biasa berat. Oke, jadi dengan semua tekanan dari luar dan dari dalam ini, terus kita gimana dong? Apa kita dibiarin gitu aja? Tentu enggak. Sumber ini juga ngasih kuncinya, sebuah solusi praktis buat kita nemuin keseimbangan lagi. Nah, di sini nih titik baliknya. Di tengah-tengah rasa putus asa yang paling dalam, solusi yang ditemukan ternyata bukan hal yang ribet sama sekali. Justru sebaliknya, kembali ke yang paling dasar, zikir dan doa. Dan hasilnya, perubahan di dalam batin yang dirasain saat itu juga.
Nah, ini poin kuncinya. Setelah zikir dan doa, apa masalah di luar langsung selesai? Tagihan langsung lunas? Ya enggak. Masalah duniawinya tetap ada. Tapi rasa berat, rasa sesak, rasa hancur di dalam hati itu hilang. Yang datang adalah ketenangan batin untuk menghadapi semua masalah tadi. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari sini? Intinya adalah soal mindahin fokus. Daripada pusing overthinking soal hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, mending kita fokus lakuin hal nyata yang ada di depan mata dan bermanfaat. Jaga keseimbangan antara urusan duniawi sama koneksi spiritual kita. Karena pada akhirnya, kedamaian itu mulainya dari dalam, bukan dari luar. Dan sebagai penutup, yuk kita renungin lagi pertanyaan ini. Di tengah semua badai informasi dan gejolak dunia yang narik-narik perhatian kita setiap detik, fokus kita mau kita taruh di mana? Pada keributan di luar sana atau pada ketenangan di dalam diri kita? Makasih banyak udah nyimak bahasan kita kali ini.